Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kakak akan membahas tentang matematika ya, materi matematika kelas 6 dengan judulnya operasi hitung bilangan bulat lanjutan. Ini yang pertama, lanjutan pertama dengan menggunakan model pendekatan matematika realistik. Nah, baik, apa maksud realistik? Berarti nyata dan mudah adik-adik pahami karena dia ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik semuanya, kali ini bersama Pak Jen di For You Channel. Kita mulai dengan berdoa bagi yang umat muslim. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik mendengar kalimat berikut ini? Nah, yang pertama, suhu udara turun 15 derajat di bawah 0 derajat. Nah, oke. Yang kedua, seorang pedagang mengalami kerugian Rp50.000. Nah, kalau penulisannya dibikin Rp 50.000,00 ya adik ya. Adik-adik ya, dibacanya Rp50.000. Yang ketiga, sebuah kapal berada 15 meter di bawah permukaan laut. Yang keempat, gabah yang telah digiling susut 8 kg. Kemudian suhu udara mencapai 40 derajat di bawah 0 derajat. Kemudian adik-adik ya. Nah, istilah lainnya maju, mundur, turun, naik dan lain-lain. Nah, adik-adik, ini Bapak mulai dari sini agar adik-adik semua nanti mengerti dalam kehidupan sehari-hari pemakaian matematika untuk kehidupan sehari-hari maksud Bapak. Baik adik-adik semuanya, kita lanjutkan logika realistik. Nah, kita mulai dari yang pertama, suhu udara turun 15 derajat di bawah 0 derajat. Nah, yang pertama kita lakukan adalah di sini sudah Bapak siapkan gambar termometer. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita tandai dulu untuk 0 derajat pada gambar termometer. Nah, kemudian setelah itu kita tandai 25 karena termometer ini loncat 10, bilangan loncat 10, maka 0, 10, kemudian 20, 30 begitu. Kalau ke bawah tentu yang garis merah di sini adalah negatif adik-adik. Karena kita sudah tahu bahwa yang di bawah 0 itu nilainya negatif ya adik-adik ya. Kemudian kita tandai yang negatif 15 derajat. Setelah itu ini panjangnya berarti adalah dari 0 ke negatif 15 derajat. Nah, berarti dia turun ya, turun suhunya di bawah 0 derajat. Oke. Maka jadi suhu udara itu adalah negatif 15 derajat. Nah, adik-adik, jadi suhu udara turun berarti dikurang 15, berarti karena di sini suhunya belum diketahui maka sudah dikatakannya dari di bawah 0 derajat, berarti 0 dikurang 15 derajat. Kalau turun berarti itu dikurang, berarti 0 derajat dikurang 15 derajat sama dengan negatif 15 derajat, karena 0 itu tidak positif, tidak negatif. Nah, sekarang kita punya utang 15. Masih ingat nggak? 0 itu adalah identitas untuk penjumlahan dan pengurangan. Berarti 0 dikurang 15, berarti 0 negatif 15 sama dengan negatif 15, kan tidak merubah maknanya adik-adik ya. 0 ditambah 4 begitu ya, berarti tidak merubah nilai 4 jika tambah 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, sekarang negatif 15 di sini itu tandanya kalau di dalam bahasanya dikatakan, ini kalau gambarnya kan secara matematik kita katakan suhu negatif 15 derajat. Artinya adalah suhu berada
15 derajat di bawah 0 derajat begitu. Ya, adik-adik ya, bisa dipahami. Kemudian seorang pedagang mengalami kerugian Rp50.000. Nah, kalau dibaca jangan lagi adik-adik membaca seorang pedagang mengalami kerugian Rp 50.000. Itu tidak betul ya. Nah, yang benarnya adalah kalau tulisannya seperti itu, bacaannya adalah nomor 2, seorang pedagang mengalami kerugian Rp50.000. Nah, begitu cara membacanya. Kalau ditulisnya ya seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Nah, sekarang yang pertama kita siapkan adalah untuk pemahaman ini kita siapkan dulu sebuah garis bilangan. Nah, karena garis bilangan di sini Bapak tidak membikinnya dalam angka atau yang angka-angka yang besar atau bilangan yang besar, maka Bapak bikin Bapak bikin keterangan di atas dari garis bilangan itu adalah dalam puluh ribuan. Berarti kalau 1 kali 10.000 berarti 10.000, 2 20.000, 3 30.000, begitu seterusnya. Kalau kira kiri 0 berarti negatif 10.000 karena 1 kali negatif 1 kali 10.000 negatif 10.000. Ingat adik-adik ya, kemarin kita sudah belajar negatif kali positif. Nah, negatif 1 kali 10.000, 10.000-nya positif, negatif 1-nya negatif, berarti negatif 1 dikali 10.000 itu adalah negatif 10.000. Begitu seterusnya negatif 20.000, negatif 30.000 dan seterusnya. Baik, adik-adik, sekarang kita tandai dulu. Yang pertama dimulai dari 0. Nah, selalu dimulai dari 0. Kemudian setelah itu yang 0 berarti orang itu tidak beruntung, tidak berugi. Tidak untung, tidak rugi. Nah, tadinya katanya mengalami kerugian 50.000. Kalau kerugian berarti arah ke kiri. Nah, kita berarti modal atau pokoknya itu modalnya itu di sana standarnya, bukan berarti modalnya 0. Maksudnya dia hanya kembali modalnya itu adik-adik. Artinya standar dia tidak rugi, tidak untung kalau dia berada di posisi 0. Nah, sekarang ternyata orang itu mengalami kerugian sejauh 50.000. Kalau di sini kita bikin sampai negatif 5 karena dia dalam puluh ribuan, maka itu adalah negatif 50.000. Nah, sekarang kita tanda batasnya. Sudah jelas bahwa orang itu mengalami kerugian sejauh 5 langkah dalam 10 ribuan, berarti mengalami kerugian 50.000. Nah, karena kerugian itu adalah sama dengan dikurang, berarti dikurang arah ke kiri. Nah, oke adik-adik, maka orang ini mengalami kerugian sebanyak 50.000. Nah, oke, bisa dipahami adik-adik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebuah kapal berada 15 meter di bawah permukaan laut. Nah, di sini kita perlukan sebuah garis bilangan koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius kita bikin ini yang seperti ini. Ini kita bikin dulu ininya adik-adik. Nah, seperti ini ya. Di permukaan laut itu pas itu terdapat 0 meter. Nah, kalau mengukurnya seperti itu 0 meter kedalaman. Arah kedalaman itu kan kalau di permukaan laut tidak dalam, itu tidak juga ketinggian, tidak juga kedalaman, berarti 0 meter. Kemudian kita akan menelusuri ke bawah sejauh 15 meter. Nah, tapi adik-adik, karena dia arah ke bawah, kedalaman 15 meter itu akan kita tuliskan menjadi, nah, jadi 15 meter di bawah permukaan laut ditulis negatif 15 meter. Oke, ya, ini seperti yang di bawah lihat ya, ada tulisannya yang hitam diterangkan dengan warna putih ya, paling bawah. Jadi di sini Bapak bikin jadi 15 meter di bawah permukaan laut ditulis negatif 15 meter. Bisa dipahami adik-adik? Oke, tentu ya adik-adik semua anak pintar. Jika kurang paham, mintalah bimbingan dari orang tuamu atau guru-gurumu. Nah, kan tidak boleh kumpul Pak di sekolah, begitu adik-adik ya. Caranya kita hubungi lewat telepon, menggunakan WhatsApp, nah, dan lain-lainnya adik-adik ya. Kita tanyakan ke guru kita kirimkan link videonya ini kepada guru kita. Oke, bisa dipahami adik-adik? Nah, kemudian
Bisakah kalian menyelesaikan yang lainnya? Nah, sekarang yang lainnya tadi kan nomor 4 ada adik-adik ya. Gabah yang telah digiling susut 8 kg. Kemudian yang kelimanya tadi, suhu udara mencapai 40 derajat di bawah 0 derajat. Ya adik-adik. Oke, siapa bisa? Bagus. Bapak yakin adik-adik semua adalah anak pintar. Gabah yang telah digiling susut juga menurun berarti adik-adik. Berarti itu adalah negatif 8 kg. Berarti artinya kurang jadinya. Kalau susut kan berkurang. Kurang 8 kg. Nah, suhu udara mencapai 40 derajat di bawah 0. Berarti itu dapat kita tuliskan menjadi negatif 40 derajat. Bisa dipahami adik-adik? Oke. Nah, sekarang ayo menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang ada di sini sebuah soal negatif 4 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan berapa? Kalau secara logika, negatif 4 utang kita 4. Kita bayar 8, pasti bersisa uang kita 4. Ya kan adik-adik? Kemudian datang uang kita 3. Berarti dari negatif 4 ditambah 8 tadi bersisa sama kita positif 4. Datang positif 3, berarti positif 7. Kita buktikan dengan garis bilangan adik-adik. Nah, lihat polanya. Yang pertama, siapkan garis bilangan. Nah, kakak bikin di sini garis bilangan yang gede gitu ya. Nah, yang gede banget ya adik-adik ya. Nah, kemudian kita tandai di 0. Nah, kita selalu mulai dari 0 adik-adik. Nah, polanya karena dia di sana negatif 4, itu artinya kurang 4. Berarti kita langkah ke arah kiri, ke arah negatif sebanyak 4 langkah. 1 ya adik-adik, yang 1, 2 langkah ke arah kiri, 3 langkah ke arah kiri, 4 langkah ke arah kiri. Nah, sekarang kita tuliskan dengan tanda panah di atas langkah itu negatif 4 atau kurang 4. Jadi pahami adik-adik? Nah, kemudian batasi supaya jelas bahwa kita berjalan sejauh negatif 4. Sudah stop sampai di sana. Bapak bikin di sana pembatasnya karena adik-adik masih pemula. Nanti untuk lanjutannya tidak akan Bapak bikin lagi. Nah, kemudian tambah 8. Kalau tambah 8 berarti positif 8. Kalau positif arah ke kanan. Tambah 8 berarti kita tambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka sekarang kita berada di posisi 4 positif. Nah adik-adik, dari 0 sampai negatif 4 tadi sudah terbayar oleh ketika kita membayar 8. Ingat, sepasang negatif, sepasang positif. Kalau ini ada 4 pasang negatif, 4 pasang positif yang di bawahnya, berarti sudah terbayar. Nah, sekarang nanti kita hasilnya akan kita lihat. Tambah 3, kita tulis dulu tambah 8 tadi, dengan tanda panah kita bikin tambah 8. Itu operasional, jadi kurang 4 tambah 8. Nah, sekarang tambah 3, 1, karena dia positif menambah, berarti kita tambah 3, berarti itu adalah positif. Berarti kita ke arah kanan. 1 ya, 2, 3. Kita tulis di bawah di atasnya tambah 3. Nah, lalu hasil akhirnya lagi adik-adik. Kita bikin dengan garis tanda anak panah dengan garis putus-putus. Nah, kita tulis itu adalah 7 karena 0 ke 4 ke 7 itu datang 3, berarti 4 ditambah 3 lagi, maka semuanya adalah 7. Nah, hasilnya itu kita tuliskan, setelah itu kita batasi hasilnya, nanti kita tuliskan di atas negatif 4 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 7. Oke adik-adik, bisa dipahami ya? Adik-adik pintar semuanya, tetap semangat. Oke, kita lanjut. Kalau begitu, nah apa ya kalau begitu? Nah, yang pertama, kalau begitu, yang pertama yang kita ingat adalah awal pengerjaan selalu dimulai dari 0. Pada garis bilangan tadi selalu kita mulai dari
0 ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, jika tambah maka jalan ke kanan, dan sebaliknya jika kurang maka jalan ke kiri. Nah, itu untuk menyelesaikan soal-soal yang hanya bertanda 1. Nah, sekarang bagaimana jika 2 tanda? Nah, sebagai contoh Bapak bikin di sini negatif 4 ditambah negatif 5. Nah, kemudian yang kedua, 3 dikurang negatif 4. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, bingung ya kalau seperti itu tandanya. Kalau tadi ya kurang, ke jalan ke kiri. Sekarang tambah kurang, gimana ya? Nah, sebenarnya disinilah adik-adik mengaitkan dengan materi sebelumnya. Bagi yang belum menonton pada tayangan ini, tonton tayangan sebelumnya. Oke, bagi yang selalu mengikuti perkembangan For You Channel di dalam pembelajaran matematika ini, insya Allah Bapak yakin adik-adik semua pasti pintar. Kita lihat. Nah, itu mudah. Nah, gimana caranya? Rubahlah ke dalam satu tanda, ya kan? Masih ingat nggak cara merubahnya? Nomor 1, kita lihat dari nomor 1, negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan. Nah, kita tulis dulu kembali negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Ingat lagi adik-adik, pada pertemuan sebelumnya, bertemu 2 tanda tanpa dibatasi oleh angka atau bilangan. Tidak ada pembatasnya lagi. Kalau ini kan hanya kurung itu bukan pembatas, itu boleh dibikin, boleh tidak, ya kan? Nah, artinya dia hanya untuk pelengkap saja. Jadi bertemu 2 tanda di sini adik-adik, tambah dan kurang. Jika tidak sama tandanya berdekatan, dia pasti jadi kurang. Masih ingat kan? Ingat pada pertemuan sebelumnya, berarti negatif 4 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 4 dikurang 2. Nah, adik-adik sudah satu tanda jadinya kan, pembatas antara negatif 4 dengan 2. Berarti itu adalah satu tanda, sudah tinggal satu tanda, yaitu dengan tanda kurang. Oke, kita kerjakan. Siapkan garis bilangan. Kalau sudah seperti ini, pasti adik-adik semua pada bisa, ya kan? Pasti bisa. Pertama, kita dari 0 berjalan ke arah kiri sejauh 4, berarti ke arah negatif 4. Ada 4 langkah berarti adik-adik. Kan udah Bapak bilang tadi bahwa Bapak tidak akan lagi membimbingnya dengan langkah-langkah panah seperti tadi. Cuma adik-adik sudah mengerti bukan? Nah, sekarang kita tandai kurang 4, ya kan? Nah, kurang 2 masih ke arah kiri berarti. Ya, kita lanjutkan saja adik-adik. Sejauh 2 lagi. Dari 4 ke 5 1 langkah. Dari 5 ke 6 1 langkah. Pas 2 langkah berarti. Nah, kita bikin kurang 2. Berarti kurang 4 kurang 2 sudah. Nah, sekarang kita bikin hasilnya. Karena sampai di sana cuma pekerjaan kita. Dari 0 ke negatif 6. Kok tidak dibikin hasilnya dari 4 ke negatif 2, dari negatif 4 ke negatif 2 saja, Pak? Ya tidak, karena di sini tidak ada yang impas. Nah, ya adik-adik ya, ingat ya, tidak ada yang impas. Nah, kalau impas itu kan hasilnya 0. Nah, sekarang kita bikin semuanya berarti hasilnya. Berapa dia adik-adik? Negatif 6. Setelah itu barulah adik-adik menuliskannya negatif 6. Negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Kembalikan ke bentuk asalnya seperti ini adik-adik ya. Oke. Nah, baik adik-adik, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lihat di sini untuk soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. 3 dikurang negatif 4 sama dengan berapa? Begitu. Nah, kita akan menyatukan tandanya dulu ya, kita satukan. Jadi 1 dibikin tandanya itu. Nah, di sini 3 dikurang negatif 4 sama dengan, ingat lagi tandanya jika sama berdekatan seperti ini, kan tidak ada angka atau bilangan yang membatasi antara kurang dengan negatif, ini kan tidak ada adik-adik ya. Itu namanya berdekatan. Tapi kalau ada pembatasnya itu tidak. Lah, di sini kan ada pembatasnya kurang, Pak. Kurang itu bukan angka. Bukan pula dia bilangan. Atau huruf misalnya, tidak, ini hanya sekedar pelengkap. Kan udah Bapak bilang kurung ini boleh dihilangkan, berarti boleh kita baca ini 3 dikurang negatif 4 langsung tanpa kurung juga tidak apa-apa. Tapi
Untuk mempermudah pembacanya, untuk mempermudah memahaminya, kita kurangi tanda negatif 4 itu. Bisa dipahami Adik-adik? Jadi 3 dikurang negatif 4, berdekatan 2 tanda Adik-adik. 3 dikurang negatif, 3 dikurang kurang berarti berdekatan kan. Ketika adik-adik semua membacanya juga 3 dikurang kurang 4, itu kan berarti 3 dikurang negatif 4 itu kan 3 kurang kurang. Ada adik baca 3 kurang A kurang, ada seperti itu? Tidak kan? Berarti langsung kurang negatif itu kan berarti berdekatan adik, tanpa ada yang menghalang kita untuk membaca yang lain. Misalnya 3 dikurang A dikurang 4 kan tidak seperti itu tadi, tidak ada A. Kurungnya ini bisa tidak ada baca kan? Berarti bukan pembatas. Artinya kurang dengan kurang ini berdekatan langsung ya. Paham adik-adik? Dia langsung, maka kita kerjakan 3 dikurang negatif, berarti ini kurang negatif kan harus dibaca kurang negatif. Tidak ada 3 dikurang kurung kan, tidak seperti itu adik-adik. Berarti 3 dikurang negatif, berarti kurang negatif. Pas adik-adik menyebutnya tanpa ada batas, kurang negatif kan bertemu langsung berarti. Maka di situ kita satukan dia jadi tambah. Ingat saja tandanya negatif kali negatif positif, positif kali positif positif. Asalkan sama tanda yang berdekatan itu pasti dia jadi positif atau jadi tambah. Maka 3 dikurang negatif 4 itu berarti sama dengan 3 ditambah 4. Nah adik-adik sekarang yang jadi patokan adalah 3 ditambah 4-nya. Nah kita kerjakan yuk. Nah kita siapkan garis bilangan. Setelah itu kita ingat selalu dimulai dari 0. Kita berjalan ke arah 3 itu positif kan adik-adik, berarti berjalan ke arah kanan sejauh 3. Nah, dari 0 ke 3. 0 ke 1 langkah, 1 ke 2 langkah, 3 ke 2 ke 3 langkah, pas 3 langkah. Kemudian ditambah 4 katanya adik-adik. Kita tambahkan 4 ya. Ini berarti kita tanda dulu tambah 3, sekarang kita berjalan sejauh 4. Dari 3 ke 4 1 langkah. Dari 4 ke 5 1 langkah. Udah 2 langkah berarti ya. Langkah ketiga 5 ke 6, langkah ke 4 6 ke 7, pas 4 langkah dari. Maka kita tulis tambah 4 karena arah ke kanan itu adalah untuk menambahkan atau positif. Nah sekarang baru kita lihat hasilnya tidak ada yang impas. Yang impas yang tidak ada, maka kita hanya membuat dari 0, diambil semua dari 0 sampai ke 7. Berarti itu adalah 7 hasilnya semuanya. Barulah kita tulis 7 dikurang negatif 4 sama dengan 7. Nah, 3 dikurang negatif 4 sama dengan 7. Barulah ditulis, dikembalikan lagi penulisannya seperti soal tadi adik-adik. Yang aslinya kan tadi 3 dikurang negatif 4 sama dengan 7. Nah, untuk mencarinya tadi kita rubah dulu kan. Nah, ya adik-adik ya, bisa dipahami. Nah, mudah-mudahan adik semua pintar ya. Kalau tidak mengerti silakan diminta bimbingan orang tua atau gurumu di sekolah dengan cara tontonkan videonya pada mereka. Kalau pada gurumu silahkan dikirimkan linknya supaya gurumu bisa mempelajarinya dan menjelaskannya. Oke adik-adik, nah ayo kerjakan latihan berikut ini untuk PR ya. Untuk PR kumpulkanlah pada gurumu, bikin perjanjian dulu ya, dibuat perjanjian dulu kapan dikumpulkannya adik-adik ya. Nah untuk anak-anak Bapak yang ada di SD 03 Guguk Marintang Kota Padang Panjang Sumatera Barat ya, Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat ya, SD 03 Guguk Marintang ini dikumpulkan paling lama hari Jumat. Oke. Nah soal nomor 1, 10 dikurang negatif 5 sama dengan berapa? Dituliskan dalam dituliskan jawabannya menggunakan garis bilangan. Nah, oke adik-adik. Yang kedua, negatif 5 ditambah negatif 3 ditambah 8 sama dengan berapa? Nah, ingat adik-adik ya. Soal untuk anak-anak Bapak yang ada di SD 03 ini dikumpulkan di SD 03 Guguk Marintang maksud Bapak ya. Ini dikumpulkan paling lama hari Jumat depan. Oke, Bapak tunggu di sekolah paling lambat jam 10. Ya adik-adik ya. Nah untuk adik-adik yang lain seluruh Nusantara silahkan dikonfirmasi kepada gurunya kapan dikumpulkan.
Oke adik-adik, sampai di sini Bapak mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu marido